Pasar kita cepat ya. Kita akan membahas terkait dengan apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan dalam fiqih al-madaniyah. Apa maksudnya? Jadi gini Bu, selama ini kan kita bingung nih, punya patung di rumah itu boleh nggak sih? Majang foto di rumah itu boleh nggak sih? Atau kita itu sekedar melukis atau lukisan wajah itu boleh enggak sih? Maka kita akan bahas secara tuntas sore ini. Nanti kalau ragu boleh ditanyakan supaya kita tahu sebenarnya mana yang boleh dan yang mana yang tidak boleh. Kita mulai ibu-ibu ya. Oke? Dah, suara jelas? Yang pertama Bu, kalau benda-benda yang ada di rumah kita, al-madaniyah, benda yang ada di rumah kita, itu dia berbentuk dan bernyawa. Saya ulang, berbentuk dan bendanya itu seperti bernyawa, seperti manusia dan hewan. Dia berbentuk dan bernyawa, ada di rumah kita, status hukumnya mutlak haram. Apa contohnya? Contohnya adalah patung. Dia dibuat dengan tangan manusia. Kalau teknologi masih boleh, seperti boneka masih boleh, karena hasil teknologi, bukan hasil imajinasi. Saya ulang, dia hasil imajinasi, berbentuk dan bernyawa, hukumnya haram. Contoh, kalau di rumah kita ada patung kuda, ukiran ikan, patung gajah, patung ayam, ukiran jerapah, kursi berbentuk kuda, atau kita semacam patung kelinci, tapi dia berbentuk ya. Dia berbentuk. Kalau lukisan kan tidak berbentuk, datar aja. Dia berbentuk. Contoh lagi misalnya kerajinan buatan tangan, dari pipet dibuat tapi bentuknya jerapah, kan berbentuk tuh. Atau dari sampah-sampah anorganik yang kemudian didesain akhirnya dia berbentuk kelinci. Pokoknya kalau dia berbentuk dan bernyawa, hukumnya haram. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Silakan. Pajangan dari tangan, patung kuda, lukisan, sulaman nanti ada di poin nomor 3. Karena sulaman itu dia tidak berbentuk, kan datar aja. Paham gak nih? Nomor 1 dulu. Kalau nomor 1 ini kalau gambar kan gak berbentuk. Ini dia 3 dimensi seperti bentuk. Atau selain sulam, rajutan yang berbentuk. Apa itu maksudnya? Misalnya nih, berbentuk kura-kura, hasil dari kumpulan benang-benang gitu. Dia berbentuk persis kayak berbentuk kura-kura, buatan tangan, itu haram. Jadi kalau mau membentuk dari benang wol, bentuklah bentuk yang lain seperti bunga. Tapi kalau streaming yang datar, kan ada streaming datar tuh, nanti itu di poin 3. Sekarang dia berbentuk dulu. Kalau dia berbentuk dan bernyawa, itu haram. Lukisan belum, lukisan nanti nomor 3. Ini bukan lukisan, tapi semacam patung berbentuk, tahu nggak maksudnya? Berbentuk tuh bisa dipegang, ala namanya tuh ya, bisa diangkat. Kalau lukisan kan nggak berbentuk, dia datar. Jadi ini berbentuk kayak mainan kunci, kuda,
Atau misalnya ibu membuat ini gajah dari tanah liat yang kemudian berbentuk kuda. Kalau celengan tanah liat, kalau tanah liat dari tangan nggak boleh. Tapi kalau dia plastik dari hasil teknologi itu boleh. Oke, saya ulang, yang haram adalah hasil imajinasi berbentuk dan bernyawa. Hasil imajinasi berbentuk dan bernyawa haram. Kalau foto belum, foto nanti nomor 4. Sekarang dia berbentuk dulu, patung kuda, patung kura-kura, kerajinan tangan, membentuk misalnya kura-kura dari benang wol, itu haram. Termasuk di rumah ibu ada ukiran naga, ya di kursi ada ukiran kuda, kursi kuda misalnya, bentuk kuda tapi jadikan kursi, atau keramik. Kalau dia betul-betul sempurna nggak boleh. Tapi kepalanya doang nggak apa-apa. Dah? Kenapa nggak boleh? Nggak ada yang nanya dari tadi. Kenapa? Karena itu budaya orang Yahudi yang mengimajinasikan bentuk binatang dan bentuk manusia, lalu dia buat patung, dia ukir, dan kemudian dia taruh di Ka'bah, kemudian dia tawaf. Jadi kalau di rumah ibu sekarang ada patung manusia yang dibuat dari tangan, patung kura-kura dibuat dari tangan, ukiran kuda dibuat dari tangan, ukiran ikan dibuat dari tangan, ukiran-ukiran yang langsung dari tangan, menurut saya singkirkan. Kalau boneka nggak dari tangan, dia tidak hasil imajinasi. Ini ceritanya hasil imajinasi yang kemudian bernyawa dan berbentuk. Kalau boneka gimana? Boneka nggak apa-apa, karena hasil teknologi, bukan imajinasi. Ini kan dibuat dengan tangan nih yang masalahnya. Paham? Yang ragu nomor 1 boleh tanya. Nah, nggak boleh dia. Kalau boneka dijahit, jadi nggak boleh dia, buatan tangan dia. Misalnya boneka berbentuk manusia, tapi dari buatan tangan bu, ya nggak boleh dia. Tapi kalau boneka Barbie itu kan pasti pabrik, nggak mungkin tangan, dia dari plastik. Pokoknya ibu teliti aja bu, yang mana dia buatan tangan, yang mana teknologi. Kalau dia buatan tangan nggak boleh. Ibu yang tahu apakah di rumah ibu itu buatan tangan atau tidak. Ingat bentuknya manusia dan hewan. Tapi kalau di rumah ibu ada lukisan SpongeBob, enggak tuh doh. Karena SpongeBob tidak bentuk orang bernyawa. Atau ada lukisan misalnya, ada patung misalnya ular, lalu badannya ikan, nggak apa-apa tuh doh. Dia nggak utuh. Dia kalau utuh maksudnya. Ada yang ragu? Coba di gimana ulangi? Teddy bear. Nah, saya kan nggak terlalu tahu nih, apakah itu dari teknologi, dari pabrik atau dibuat tangan. Nah, ibulah yang lebih tahu. Coba dicek lagi. Kalau boneka yang dijadikan bantal, ada yang gambar panda, ada gambar apa gitu. Agak gambar panda, gambar beruang. Ya, ndak ada yang tahu kita apakah itu dibuat tangan atau pabrik. Kalau dibuat tangan nggak boleh, lebih baik dihindari. Tapi kalau pabrik boleh. Tapi bu, misalnya nih bu, bantal kelinci, telinganya doang, badannya bantal, itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau dia berbentuk beruang, coba dipastikan apakah dia dibuat dengan tangan manusia yang dijahit atau dari pabrik. Itu dipastikan dulu. Kalau ibu nggak tahu pasti, kayak mana cara memastikannya ustazah, maka lebih baik jangan lakukan.
Syubhat berarti bagi kita. Sama dengan gini, ada yang mau ngirim karikatur gambar saya. Saya bilang persis kayak muka saya, tapi jadinya kayak karikatur. Saya pastikan, ya saya sedang berdiri. Bu, ini ibu print atau ibu lukis? Di print campur lukis Zah katanya. Saya bilang nggak usah kasih saya lah. Berarti syubhat, hati-hati. Tapi kalau print dia hasil teknologi, nggak apa-apa. Paham? Oke? Kayak mainan anak-anak tuh kan kayak Ultraman gitu. Ultraman kan tidak bentuk manusia bernyawa, Bu. Ultraman itu nggak ada manusianya. Satria Baja Hitam RX itu manusianya nggak ada. Maksudnya dia tidak manusia itu. Jadi nggak apa-apa. SpongeBob, kemudian kalau patung Barbie itu, Bu, udah jelas tuh pabrik, Bu. Naruto itu kan bukan manusia, nggak apa-apa. Pokoknya Ibu dengerin saya biar nggak bingung. Ini wajah galau semuanya nih ya. Kalau dia kayak Barbie, kayak Sailor Moon, itu kan buatan pabrik, Bu. Nggak perlu khawatir kalau itu, Bu. Yang khawatir itu adalah kalau dia itu buatan tangan, Bu. Paham nggak nih maksudnya ini? Dari tanah liat, dari ukiran, dari benang. Oke, nah untuk boneka tadi itu coba dipastikan dia buatan tangan atau teknologi. Dah, yang kedua adalah tadi hasil imajinasi bernyawa dan kemudian hasil imajinasi bernyawa dan berbentukan. Yang kedua, hasil imajinasi tak bernyawa tapi berbentuk. Tak bernyawa lagi nih. Contoh, patung gunung, patung sawah, miniatur gedung, atau bunga-bunga mati. Kan ada bunga mati tegak-tegak, bunga pura-pura di rumah kita. Berbentuk kan? Berbentuk bunga kan? Tapi tidak bernyawa, itu mutlak halal. Boleh. Bunga-bunga plastik atau mainan dalam bentuk bunga, atau ibu buat dari benang wol bunga, atau pipet-pipet dibuat dari berbentuk bunga, nggak apa-apa itu. Dia yang bernyawa yang nggak boleh. Oke? Paham atau enggak nih? Paham. Iya. Kalau bunga hidup ditaruh di rumah, dikejarnya ibu nanti, Bu. Enggak apa-apa lah bunga hidup. Nomor 3 adalah yang ketiga adalah tidak berbentuk tapi bernyawa dan hasil imajinasi. Saya pelan-pelan nih. Tidak berbentuk tetapi bernyawa dan hasil imajinasi. Contoh, lukisan manusia kan tidak berbentuk, bernyawa, tapi hasil imajinasi. Lukisan binatang, lukisan kura-kura, streaming tapi berbentuk kuda, lukisan berbentuk gajah, atau lukisan semacam dibentuk dari kain tapi lukisannya lukisan ular, atau lukisan foto kita dilukis. Hasil imajinasi, tidak berbentuk dan bernyawa, adalah banyak yang mengharamkan itu, sedikit yang membolehkan, hanya sedikit ulama yang membolehkan. Jadi saran saya, lukisan kalau dia bernyawa tidak boleh. Paham sampai sini?
Kalau yang dari Mekah ada lukisan unta. Pastikan itu printing atau lukisan atau di print. Ya, makanya sebelum belanja kita tanya, ini dibuat tangan atau di print? Kayak gitu. Kayak sablon. Kayak Bu, berapa banyak itu keluar kita dari masjid tuh foto manusia semua tuh Anggota dewan semua isinya, sampai kasihan saya nengok pohon-pohon tuh Itu manusia semua. Sepenuh badan dia berdiri, coblos aku kata dia. Tapi kan itu teknologi. Itu bukan dilukis, nggak apa-apa. Jadi coba ditengok apakah unta tadi itu digambar atau dilukis. Kalau dilukis buatan tangan berarti hasil imajinasi, nggak bisa. Paham? Foto belum? Foto nomor 4. Nah, di nomor 5 dirahasiakan dulu foto ya. Ini lukisan dulu. Jadi maksud saya, kalau ada di rumah ibu lukisan hewan, lukisan binatang atau streamin berbentuk kelinci yang dibuat dengan tangan tidak berbentuk, banyak yang mengharamkan, sedikit yang membolehkan. Yang mana Ustazah? Ya lebih baik jangan. Oke. Nomor 4 adalah hasil imajinasi tapi tidak bernyawa dan tidak berbentuk. Hasil imajinasi tidak bernyawa, tidak berbentuk. Contohnya apa? Lukisan pemandangan, lukisan bunga, lukisan gedung, lukisan langit, lukisan sawah, kan tidak bernyawa. Itu mutlak halal. Kenapa tadi nomor 3 lukisan wajah tidak dibolehkan? Karena itu kerjanya orang Yahudi, suka melukis wajah orang nanti dia sembah. Dan kita tak boleh mirip-mirip dengan orang Yahudi. Ingat bernyawa ya. Dah. Pening. Sebelum kita lanjut. Oh, udah banyak di rumah masing-masing ya. Bersih-bersih lagi Bu ya. Oke. Coba ulang lagi ya. Nomor 1 tadi apa? Hasil imajinasi berbentuk bernyawa. Contohnya apa? Patung. Patung binatang, patung orang, atau kreasi buatan tangan dalam bentuk orang dan binatang. Apa hukumnya? Haram. Yang kedua, hasil imajinasi bernyawa, hasil imajinasi tidak bernyawa dan berbentuk. Apa contohnya? Enggak, contohnya tadi apa? Dia berbentuk Bu. Patung gunung, patung miniatur, itu apa hukumnya? Halal. Nomor 3, tidak berbentuk tapi bernyawa, tapi hasil imajinasi, lukisan orang, lukisan binatang, hukumnya banyak yang mengharamkan. Kalaupun ada yang dihalalkan, cuman sedikit ulama yang membolehkan. Dibikin orang di atas kain gambar kuda dari benang. Ya, ibu beli di pasar karya dalam bentuk pajangan. Coba ibu tanya sama orang belinya, iko dibuat jo tangan ko atau print ko? Kayaknya di rumah ibu tuh dari tangan semua. Ini kan ibu nih 40-an, era-era 50-an kan.
Zaman-zaman itu banyak orang streamin kan. Kuda ibu beli lalu kemudian dipajang. Coba ibu tengok bahannya, itu dalam bentuk jahitan enggak? Kalau dalam bentuk jahitan tuh dari tangan tuh. Kalau bentuknya kuda dan makhluk hidup nggak usah lagi pakai. Di rumah mama banyak. Oke. Nomor 4 adalah tidak berbentuk dan tidak bernyawa. Contoh lukisan apa tadi? Rumah gadang, lukisan Menara Eiffel, lukisan pemandangan, itu boleh. Kadang-kadang Ustazah, pemandangan itu ada orang satu orang. Enggak boleh. Kalau dia berbentuk manusia enggak boleh. Kalau dia berbentuk manusia enggak boleh. Kalau dia full berbentuk manusia enggak boleh. Tapi kalau di lukisannya itu cuman titik doang. Kan ada juga tuh lukisan titik doang diserakkan sedikit. Jadilah dia kayak manusia, mah itu enggak apa-apa. Misalnya gambar sawah, ada orang yang lagi manen, topinya doang yang nampak sama kakinya, itu enggak apa-apa. Kan enggak utuh. Dah, nomor 5 lagi. Biar enggak lama peningnya lama, cepat aja kita selesaikan. Nomor 5. Ini biasanya kalau ceramah kayak gini, sekali dengar masih bingung. Nanti pas ditanya di ujung masih terbalik-balik. Tapi enggak apa-apa, pelan-pelan aja. Dah? Nomor 5 adalah tidak hasil imajinasi, tapi hasil teknologi. Saya ulang, tidak hasil imajinasi, tapi hasil teknologi saja. Hukumnya banyak yang menghalalkan, sedikit yang mengharamkan jika itu bernyawa. Bernyawa, hasil teknologi, banyak yang menghalalkan, sedikit yang mengharamkan. Contoh apa hasil teknologi? Foto. Foto kan tidak hasil imajinasi. Foto itu hasil teknologi. Foto orang, foto keluarga, foto teman, foto kita, itu kan hasil teknologi. Itu hasil teknologi, dia jadi bukan dilukis. Kalau lukis kan imajinasi, kalau patung kan imajinasi, kalau foto kan teknologi. Maka kalau yang sifatnya teknologi, maka banyak yang menghalalkan, hanya sedikit yang mengharamkan. Maka ustazah boleh nggak pajang foto di rumah? Silahkan, yang penting tutup aurat. Jadi intinya foto tuh yang penting tutup aurat. Tutup aurat tapi lidahnya keluar-keluar, itu nggak boleh. Banyaklah gaya. Silahkan berfoto selagi tidak melanggar syariat. Foto SMP buka aurat. Jadi saya himbau sama ibu-ibu semua, kalau ibu punya foto-foto buka aurat, foto-foto zaman dulu yang pakai celana-celana legging yang berputar-putar ndak jaleh itu, tolong di privat atau dihapus. Kalau di rumah ibu ada foto-foto zaman Belanda dulu, waktu ibu menikah, buka aurat, taruh, jangan ditaruh di ruang tamu. Tapi kalau nutup aurat boleh dipajang. Nggak apa-apa. Ada di antara foto keluarga, ada anak kandung kita, tapi dia buka jilbab, tapi belum balik, nggak apa-apa. Foto aman, yang penting nutup aurat. Oh enggak ustazah, foto itu enggak boleh ustazah. Katanya berfoto itu enggak boleh, nanti dilihat banyak orang. Lah kalau nutup aurat enggak apa-apa. Nih saya berfoto nih sekarang nih. Cis, saya posting. Saya dalam berpakaian kayak gini pergi ke pasar.
Kan dilihat banyak orang juga. Tapi kan nutup aurat, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu berjoget-joget. Oke? Lidah dikeluarkan, miringkan kepala sedikit, gede-gede mata. Itu nggak boleh. Nah, terakhir sebagai penutup, kalau dia hasil teknologi tetapi tidak bernyawa, foto gedung, foto rumah, foto karpet, foto masjid, tentu itu boleh. Paham? Coba jawab kalau paham. Jawab kalau paham. Saya tanya ya. Saya tanya ya. Contoh, misalnya nih, ibu adalah calon anggota dewan. Lalu ibu berfoto, lalu kemudian ibu print foto itu ke printal digiting, lalu ibu tanam digital, ibu tanam di bawah pohon foto-foto itu, boleh? Ya kan boleh itu, karena hasil teknologi. Lah kalau foto nggak boleh, tak ada anggota dewan yang boleh berfoto. Mana? Kenapa bapak tak ada fotonya? Ingat ayah namaku. Kenapa? Foto haram, kacau. Pas memilih galau. Tak tahu apa ujung-ujungnya sujud sawi. Asyik mengingat nama anggota dewan aja. Jadi foto itu boleh. Dia hasil teknologi itu tidak haram. Tapi kita menghargai orang-orang yang ngomong haram. Ada sebagian kecil kita hargailah. Kok senang saya bilang foto boleh? Senang dia saya bilang foto boleh. Berfoto juga masih nih. Itu. Tapi kalau lukisan tidak boleh. Lukisan saya menyarankan tidak kalau dia bernyawa. Banyak ulama yang mengharamkan lukisan walaupun ada sedikit yang mengharamkan. Yang menghalalkan. Oke? Oke? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum ibu kemas-kemas barang di rumah? Oke. Ya. Patung tapi tidak lengkap nggak apa-apa. Dia kalau lengkap. Celengan itu kan tidak ada kaki, Bu. Celengan ayam tidak ada kakinya, itu nggak apa-apa. Lagian kalau dia celengannya itu dari plastik, itu pasti pabrik. Tapi kalau celengannya itu dari tanah liat, kan tidak ada kakinya, nggak apa-apa. Oke? Tapi kalau kayak ibu punya kalung atau ibu punya gelang, gelang ibu itu ada gambar kelinci, boleh? Nggak dijawab. Boleh? Ular? Kalau ular naga itu ndak boleh, bukan karena bab yang tadi. Tapi ada gelang naga seperti ini, itu budayanya orang non-muslim. Jadi itu adalah kepercayaan feng shui apa? Orang non-muslim, orang Hindu Buddha. Nggak, feng shui apa namanya? Feng shui. Itu nggak boleh. Tapi sekarang oke lah, nggak usah naga-naga, udah jelas nggak boleh. Sekarang dia adalah berbentuk kura-kura, feng shui ya, berbentuk kura-kura. Gelang ada kura-kura. Diam. Kalau diam berarti tak paham si kawan ini. Oh, banyak terjadi karena banyak kura-kura di rumah. Oke. Coba ini ada semacam gelang, ada kura-kura di ujung. Lengkap. Ya, boleh nggak?
Berkelahi-kelahi pula. Boleh saja. Haram. Jawabannya adalah boleh karena hasil teknologi. Iya, kan dah dibuat dengan tangan tuh. Dah. Nggak jadi jual. Oke, selamat mengkemas-kemaskan barang yang tidak boleh. Kayaknya setelah ini dindingnya kosong. Kalau foto keluarga boleh. Ada yang ragu lagi? Silakan. Ada yang ragu lagi? 7 menit lagi. Ya. Mas itu kan ada otomatisnya buat nakwa, kecuali mas anggap ya itu fabrikat. Ya, kalau mas itu kan kalau mas itu kan kita makan sama mereka yang buat. Tapi cetakannya semuanya itu hasil teknologi. Sablon boleh nggak tadi? Apa lagi? Sulam jelas kalau sulam itu berbentuk hewan dan manusia nggak boleh karena dia buatan tangan dan hasil imajinasi. Tapi kalau berbentuk bunga, berbentuk gedung boleh karena tidak bernyawa. Jadi kalau ibu mau nyulam, sulamlah berbentuk yang lain. Jangan berbentuk kuda atau unta dan lainnya. Hah? Apa? Kita berbentuk sulam, berbentuk pohon nggak apa-apa. Berbentuk binatang yang nggak boleh, binatang atau manusia. Sulam boleh asal jangan tidak berbentuk manusia. Oke? Terima kasih. Selamat berkemas-kemas. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazinnya Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina.